Sejak sore itu, pertemuan di Pendopo Lawas tak pernah benar-benar hilang dari ingatan Bang Yoi. Suara lembut Dek Nana, tawa kecilnya, dan bagaimana harmoni mereka seolah muncul begitu saja tanpa rencana. Semuanya masih terasa jelas. Hari-hari berikutnya Pendopo itu kembali ramai. Bang Yoi datang lebih awal, menyiapkan gitar, dan berharap siapa tahu Dek Nana muncul lagi seperti sebelumnya. Dan benar saja, dari kejauhan langkah kecil itu datang lagi. Dek Nana dengan senyum yang sama. Membawa semangat dan rasa hangat yang sulit dijelaskan. Daripada mulai menyanyi lagi, tanpa rencana, tanpa tekanan, hanya dua orang yang menikmati waktu bersama dalam musik. Semakin sering mereka bertemu, semakin banyak nada dan kata yang tumbuh dari pertemuan itu. Bang Yoi yang biasanya pendiam, mulai terbuka dengan ide-ide gilanya. Sementara Dek Nana dengan suaranya yang jernih, menjadikan setiap lirik terasa hidup dan berwarna. Sore berganti malam, malam berganti pagi, dan Pendopo Lawas itu kini menjadi tempat lahirnya banyak lagu. Lagu tentang senja, tentang kopi, tentang tawa, dan tentang perasaan yang belum berani mereka namakan. Sampai suatu hari, Bang Yoi menatap Dek Nana dan berkata pelan, "Gimana kalau kita bikin proyek duet, Dek? Biar nggak cuma di sini aja." Dek Nana terkejut, tapi senyumnya mengembang. "Duet?" katanya. "Serius, Bang?" Bang Yoi mengangguk. "Serius, kita panggil aja Duet Lawas. Biar kayak pendopo kita, tempat pertama semua ini dimulai." Dan sejak hari itu, mereka bukan cuma dua orang yang jamming di sore hari, tapi dua hati yang mulai melangkah bersama dalam satu irama. Latihan demi latihan mereka jalani. Kadang salah nada, kadang lupa lirik, tapi setiap kesalahan justru membawa mereka makin akrab. Ada canda, ada tawa, ada saling menguatkan. Kadang di sela-sela nyanyian mereka berbagi cerita tentang hidup, tentang mimpi, dan tentang masa lalu yang kini tak lagi terasa sepi. Dari Pendopo Lawas, mereka mulai tampil di acara kecil, bazar kampus, festival budaya, dan kafe sederhana di pinggir kota. Suara mereka mulai dikenal, bukan karena sempurna, tapi karena jujur. Setiap kali mereka bernyanyi, orang-orang bisa merasakan kehangatan yang tulus. Seolah suara mereka membawa pulang kenangan dan menghadirkan rasa tenang di hati yang mendengarkan. Dan di tengah semua itu, hubungan mereka pun tumbuh perlahan. Tanpa banyak kata, tanpa perlu janji, cukup dengan tatapan, cukup dengan satu lagu, mereka tahu bahwa apa yang mereka temukan di Pendopo Lawas bukan sekadar musik. Ya, itu adalah pertemuan dua jiwa yang saling memahami, saling menenangkan, dan kini saling melengkapi. Setiap kali lagu baru tercipta, mereka menulisnya bersama. Bang Yoi di sisi gitar, Dek Nana di sisi melodi. Dan di antara nada-nada itu ada rasa yang tumbuh pelan tapi pasti. Kini Pendopo Lawas itu bukan lagi sekadar tempat jamming. Ia telah menjadi saksi dari pertemuan, perjuangan, dan harmoni dua hati yang berjalan beriringan. Suatu sore, setelah latihan panjang, mereka duduk berdua memandangi langit jingga. Dek Nana tersenyum dan berkata, "Bang, aneh ya, dulu kita cuma nyanyi iseng. Sekarang rasanya nyanyi sama abang itu kayak pulang." Bang Yoi hanya tersenyum. Ia tak perlu menjawab karena dalam diam, musik mereka sudah menjawab semuanya. Dan di bawah langit senja itu, Pendopo Lawas kembali bergetar oleh harmoni. Nada yang sederhana tapi penuh makna. Seperti mereka berdua yang perlahan tanpa disadari menjadi melodi satu sama lain. Nana cewek berhijab biru, baju putih, celana hitam, musik naik perlahan, lalu fade out selama 10 detik.